Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nafriad Nundiandra. Saya dari 10 RPL. Hari ini saya akan membuat aplikasi dengan menggunakan Android Studio. Pertama kita pencet file, lalu pencet yang new, lalu pilih new project. Di dalam new project terdapat phone and tablet, Wear OS, Android TV, dan yang terakhir adalah otomotif. Karena saya ingin membuat aplikasi untuk HP dan tablet, mari kita pilih yang phone and tablet dan kita pilih yang empty activity. Kita pencet next. Nah, di sini dapat name. Name ini nama aplikasi. Contohnya saya ingin membuat aplikasi kalkulator. Mari kita tulis kalkulator. Nah, di sini terdapat package name. Package ini seperti URL. Terdapat .com, nama developernya, lalu sini terdapat nama aplikasinya yang terakhir. Nah, sini terdapat save location. Save location ini adalah di mana data aplikasi tersebut disimpan. Dan ini ada language, yaitu bahasa. Nah, di sini terdapat dua bahasa, Java dan Kotlin. Tetapi karena Kotlin lebih mudah, saya pilih yang Kotlin. Di sini dapat minimum SDK. Minimum SDK ini adalah versi Android. Ya, versi Android kalian tahu semua kan? Seperti Jelly Beans, KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nugget, Oreo, Pie, dan lain-lain. Kalau kita milih minimum SDK ini, kita pilih jangan yang terlalu kecil dan jangan juga yang terlalu besar. Kita memilih yang masih sampai sekarang itu masih sering banyak digunakan. Contohnya kita pilih yang API 22 Android 5.1 yang Lollipop. Nah, di sini terdapat diberitahu di sini masih ada 92,3% yang memakai device ini. Lalu jika sudah, kita pencet finish. Tapi karena sudah jadi, karena punya saya sudah selesai, saya akan menjelaskan punya saya sendiri. Oke. Di sini terdapat REST. Dalam REST itu terdapat drawable. Drawable ini fungsinya untuk menaruh image atau gambar untuk tampilan. Yang kedua ini terdapat layout. Layout ini adalah tampilan. Lalu ada map. Map ini untuk menaruh icon atau menyimpan icon. Yang terakhir ini ada values. Nah, di dalam values ini terdapat colors. Bagaimana cara memasukkan colors? Kita pencet colors. Lalu kita pencet command D. Kita ganti sininya jangan warna biru. Kita ganti contoh misalnya warna kuning. Lalu kita pencet kotak yang di sini. Nah, kita pilih yang warna kuning, pencet, lalu pencet yang warna kuning saja yang ini. Sudah. Lalu kita lanjut ke yang activity main XML. Nah, di dalam activity main XML ini terdapat linear layout. Apa itu linear layout? Linear layout adalah tipe dari view groups. Nah, linear layout ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu orientation vertikal dan yang kedua itu horizontal. Nah, di dalam linear layout ini kita terdapat edit text. Nah, edit text ini adalah teks yang dapat diedit. Apabila kita sudah menaruhnya, kita dapat mengedit teks tersebut. Saya akan jelaskan satu persatu apa saja ini. Yang pertama, Android ID. Mengapa kita menaruh Android ID di sini? Android ID ini fungsinya untuk memanggil ID agar yang kita panggil ini benar ID-nya dan tidak salah. Yang keduanya terdapat Android layout width. Apa itu layout width? Layout width ialah lebar dari tampilan widget ini. Di dalam layout width terdapat match parent dan work content. Match parent ini fungsinya untuk mengambil seluruh bagian widget. Lalu di sini dapat layout height. Layout ini height ini untuk tinggi dari widget tersebut. Maka kita menggunakan work content. Work content ini fungsinya untuk menyesuaikan ukuran edit text ini dengan tampilan widgetnya. Di sini terdapat margin top. Layout margin top ini ialah jarak antara widget dengan tampilan layar. Dapat 15 dp, kita terserah bebas mau isi berapa saja. Saya ambil contoh 15 dp saja. Sini terdapat Android hint. Android hint ini ialah teks. Apabila kita tulis, misalnya kita tulis ini masukkan angka awal. Apabila kita tulis di sini, nah tulisan ini akan hilang. Lalu saya dapat Android
input type. Android input type ini adalah tipe data yang dapat dimasukkan. Karena saya ingin membuat kalkulator, saya memilih tipe yang number desimal. Jadi jika kita menulis di sini tuh hanya bisa memasukkan angka atau nomor saja. Tidak bisa tipe data seperti char, karakter, atau tipe data lainnya itu tidak bisa. Yang akan masuk itu hanya number desimal saja. Nah, yang di sini seperti yang di atas, edit text juga sama. Di dalam edit text dapat Android ID, layout width, layout height, Android hint, layout margin top, dan input type. Nah, di sini saya membuat linear layout lagi untuk memposisikan para tombol button ini nih. Nah, linear layout yang sini kan tadi yang pertama saya kan menggunakan yang vertikal. Nah, sekarang saya milih yang menggunakan horizontal. Nah, lalu kita lanjut saja ke button. Button ini adalah tombol. Seperti biasa, di dalam tombol ini terdapat ID BTN tambah. Berarti di sini fungsinya untuk tambah ya. Tambah. Lalu ada layout width, layout height, layout margin. Ini sama sebenarnya. Cuman tadi yang margin top itu untuk atas, jaga jarak dari atas. Nah, di sini terdapat Android text. Android text ini untuk memunculkan teks yang ada di sini nih. Misalnya kita tulis tambah, maka ia akan memunculkan tambah. Apabila kita menulis kurang, ia akan menunjukkan kurang. Ya, mungkin seperti itu contohnya. Sini terdapat text size. Nah, text size ini ukuran dari angka teks ini nih. Misalkan tadi plus nih. Kita taruh text size-nya 30 SP. Biar kita ingin merubah, kita bisa merubahnya jadi 20 contohnya. Nah, nanti teksnya seperti itu. Nah, sini lalu terdapat background tint. Background tint ini fungsinya untuk mewarnai button. Lihat sini nih, buttonnya warnanya hitam semua karena kita menggunakan color black. Color warna hitam. Lalu sini terdapat Android text color. Text color ini untuk mewarnai teksnya. Lihat di sini warnanya apa? Putih ya, karena kita menggunakan color white. Lalu di sini terdapat button untuk kurang. Karena di sini ID-nya kurang, maka buttonnya menunjukkan kurang. Seperti biasa ada layout width, height, margin, text size, dan background tint. Ya, mungkin yang button ini yang kali juga di sini saya menggunakan kata bintang ini untuk mengganti kata kali. Lalu ada button lagi. Nah, selesai button kita membuat linear layout yang kedua. Linear yang kedua ini untuk penempatan untuk text view-nya. Text view ini yang ini nih, hasil. Seperti biasa di text view pun terdapat Android ID text hasil untuk menunjukkan hasilnya. Ada layout width, height. Nah, layout graph ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu right, yang kedua itu left, dan yang ketiga itu center. Apabila kita menuliskan di sini right, maka ia akan pindah ke kanan. Apabila kita menuliskan left, maka ia akan pindah ke kiri. Tapi kita tulis center agar dia tetap di tengah. Nah, jangan berada ke tengah. Nah, lalu ada text color, text size, dan terakhir ada text bold, text style. Text style ini adalah jenis teksnya tersebut. Dalam jenis teks tersebut seperti bold, italic, dan normal. Karena kita sudah selesai, kita langsung saja menjelaskan bagaimana proses kalkulator ini berjalan. Oke. Yang pertama-tama kalian harus menuliskan kita harus membuat aritmatika. Seperti ini nih contohnya nih. Awal bertipe data double, akhir bertipe data double, operator bertipe data string. Val, variabel hasil akan menunjukkan tipe data double. Kita tulis seperti ini. Lalu yang kedua itu kita membuat validasi. Nah, awalnya function validasi. Awal ini bertipe data string, akhir juga bertipe data string, operator bertipe data string. Sini dapat function if. If ini jika awal is empty atau akhir is empty, berarti kalau bukan awal atau enggak akhirnya kosong, maka akan memunculkan notifikasi mana datanya. Maka memunculkan notifikasi kayak gini nih. Phone notification, pesan bertipe data string. Alert dialog ini untuk menunjukkan notifikasi. Set title ini untuk
tulisannya, ups, angka tidak ada. Set message untuk pesan. Set positive button ini untuk dialog tampilan dismiss. Nah, kita pencet OK ini untuk menghilangkan notif tersebut. Lalu show ini untuk memunculkan notifikasinya. Lalu else atau apabila aritmatika awal to double, akhir beri pada to double operator, berarti sini ada kan angkanya, misalnya 1 tambah 1 lah, atau apa guna 2, maka ia akan menunjukkan hasilnya. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya tersebut. Sini terdapat btn tambah. Apabila kita klik btn tambah ini, maka set on click listener ini akan menjalankan perintah yang ada di dalam kurung clawer. Validasi akan mengerjakan perintah yang validasi ini. Berarti misalnya tambah, maka tambah hasil sama dengan awal tambah akhir. Begitu pula dengan kurang, apabila kita pencet kurang, maka ia akan menjalankan validasi yang kurang hasil sama dengan awal kurang akhir. Begitu juga dengan seterusnya. Sini terdapat di dalam kurung ini terdapat di awal, lalu teks bertipe datakan to string, di akhir teks bertipe datakan to string. Di sini terdapat operator tambah. Maka jika tambah, ia akan mengerjakan pertambahan. Jika kurang, ia akan mengerjakan pengurangan. Jika bintang, ia akan mengerjakan perkalian. Lalu jika slash ini, ia akan mengerjakan operator pembagian. Nah, mari kita run app-nya saja agar kita bisa tahu lebih dalam tentang ini. Sebentar ya, emulatornya mungkin agak lama. Nah, di sini dapat kalkulator. Masukkan angka awal. Apabila kita tidak memasukkan, langsung memencet saja. Nah, di sini akan mengeluarkan notifikasi yang ini nih. Kan di situ sudah terdapat tulisan if, berarti jika. Jika awal kosong atau akhir kosong, maka munculkan notifikasi mana data ya. Nah, di sini dapat mana datanya. Lalu jika pencet OK ini ialah set alert dialog builder, yaitu set positive button untuk mendismiss. Jika kita pencet OK, notifikasi ini akan hilang. Lalu kita coba apabila di kalkulator yang pertama ini kita masukkan angka, apakah hasil akan sama? Nah, tetap sama ya. Karena jika awal atau akhir saja yang kosong, ia tidak bisa membacanya. Lalu mari kita coba 11. Kita ambil contoh 11 tambah 11. Jika kita pencet tambah, dia akan mengerjakan aritmatikanya, akan mengerjakan pertambahan. Begitu juga dengan pengurangan, lalu perkalian dan pembagian. Dah, mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.